Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa yang ada dalam hidup kita. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung Bapak Ibu di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami Yesus. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami mau melayani Engkau Yesus. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Walaupun keadaan ini tidak menentu Tuhan, kami tidak bisa beribadah secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, persembahan yang kami berikan ini Tuhan, semuanya hanya untuk kepada-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bisa disenangkan Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang kudus Tuhan, yang telah layakkan kami Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau berikan pujian ini Tuhan, penyembahan ini Yesus. Hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersatu hati Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Amin.
bersama-sama. Biarpun kami beribadah dengan ruang yang berbeda, tapi kami tahu bahwa Roh Allah ada di sini. Dan Roh Allah senantiasa menyertai kita semua. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau persiapkan hati kami, biar Tuhan Engkau memberkati kami melalui firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan. Kami tahu kami hidup karena oleh firman-Mu saja, Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun kami, yang selalu memberi kekuatan, yang selalu memberi jalan keluar untuk kami semuanya, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semua jadi asalnya daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Ferry Velan. Waktu dan mimbar saya serahkan. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh jemaat dan juga segenap pemimpin dari GSJPDI Anugerah. Saya Pendeta Ferry Velani, senang bisa menjumpai Anda sekalian melalui tayangan video ini. Saya percaya semua jemaat dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, walaupun negeri kita sedang dilanda oleh virus corona yang mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan, tapi saya percaya bahwa berkat dan perlindungan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih, saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan juga menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya beri judul apa yang saya ingin sampaikan ini dengan judul Panggilan untuk Menderita. Panggilan untuk menderita. Bapak Ibu saudara terkasih, penderitaan ternyata adalah sebuah panggilan dalam kehidupan orang percaya. Mungkin kita tahu bahwa kita dipanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil untuk menginjil menangkan jiwa. Tetapi tahukah kita bahwa kita juga dipanggil untuk menderita? Bapak Ibu saudara terkasih, 2000 tahun yang lalu gereja lahir di masa penderitaan. Gereja lahir di masa penganiayaan. Tapi yang luar biasa, gereja juga tumbuh subur dan berdampak secara luar biasa di tengah-tengah masa yang penuh dengan penderitaan. Saya percaya bahwa gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi kuat karena ada kekuatan Tuhan di situ, dan harusnya hari-hari ini gereja kita juga menjadi gereja yang kuat dan gereja yang tahan menderita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan di tengah-tengah generasi ini. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Judul perikop dari 2 Timotius pasal yang kedua Bapak Ibu adalah panggilan untuk ikut menderita. Panggilan untuk ikut menderita. Ayat yang ketiga berkata demikian: ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan ikutlah menderita. Kata ikutlah itu berarti ajakan Bapak Ibu. Kata ikutlah itu menyatakan panggilan bahwa Yesus mengajak kita untuk ikut menderita. Seperti halnya kita diajak ke mall, ikut yuk ke mall, ikut yuk ke luar negeri, ikut yuk ke gereja. Kata ikutlah menandakan ajakan atau panggilan. Kita diajak oleh Yesus untuk menderita bersama dengan Dia. Dan ini yang penting, ini yang penting juga dikatakan bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit, sebagai seorang prajurit. Bapak Ibu saudara kasih, kita dipanggil oleh Tuhan untuk ikut menderita bukan sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang hamba, melainkan sebagai seorang prajurit. Apa artinya? Ternyata kata ini atau hal ini memiliki pengertian yang khusus, bahwa prajurit sebetulnya menggambarkan orang-orang yang telah diperlengkapi secara khusus untuk bisa hidup di mana saja, makan apa saja, bisa bertahan dalam kesukaran, dan bisa mengalami kemenangan di tengah-tengah situasi yang sukar, yaitu peperangan. Bapak Ibu saudara kasih, mungkin kita selama ini atau kita hari-hari ini melihat diri kita lemah oleh karena krisis yang terjadi. Kita punya problem secara finansial, kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita mengalami banyak masalah akibat pandemi virus corona yang mendatangkan ketakutan atas kehidupan kita. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini adalah jangan hidup hanya berdasarkan apa yang kita lihat dan kita rasa. Jangan hidup hanya karena kita melihat selalu kelemahan kita dan keterbatasan kita. Kenapa? Karena lebih daripada keterbatasan kita, ada ketidakterbatasan Tuhan yang melampaui semuanya. Di balik kelemahan kita ada kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah, yang
yang mengalir dalam hidup kita siap untuk menguatkan kita, untuk kita bisa menang atas segala masalah dan penderitaan yang terjadi. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan hari ini melihat Anda sebagai seorang prajurit, orang yang telah diperlengkapi oleh Tuhan. Sadarkah kita bahwa selama ini Tuhan telah memperlengkapi kita? Firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya, setiap minggunya, itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi kita. Masalah-masalah, proses-proses yang telah kita alami sebelum-sebelumnya, ketaatan-ketaatan, kepenuhan Roh Kudus, dan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah sarana untuk Tuhan memperlengkapi kita selama ini, Bapak Ibu. Ini waktunya untuk kita mengeluarkan kekuatan kita, karena kita adalah seorang prajurit yang sudah diperlengkapi Tuhan sebenarnya. Karena itu jangan tinggal dalam kelemahanmu, jangan tinggal dalam keraguan-raguanmu, jangan tinggal dalam ketakutanmu. Anda adalah seorang prajurit. Anda adalah seorang prajurit. Anda lebih kuat dari Anda pikirkan. Anda lebih hebat daripada Anda pikirkan, karena ada Kristus yang berdiam dalam diri Anda. Dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan ayat yang keempat mengatakan demikian, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Firman Tuhan mengatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Mungkin hari-hari ini Anda sedang pusing dengan soal-soal penghidupan Anda, sedang pusing soal bahan makanan, sedang pusing dengan soal pekerjaan Anda, mungkin gaji dipotong setengah, mungkin nggak gajian, mungkin di PHK, atau mungkin mengalami ada anggota keluarga mengalami sakit dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan mau supaya kita tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan kita. Kenapa? Satu, karena Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang mengatakan demikian, jangan khawatir, karena burung di udara pun dipelihara oleh Bapa di surga, dan Bapa di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Karena itu Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kedua, jangan kita khawatir, jangan kita memusingkan soal-soal penghidupan kita. Kenapa? Karena iblis ingin memakai hal tersebut untuk mengunci kita, untuk memperbudak kita, untuk menghambat kita, untuk mendistrak kita, supaya kita akhirnya tidak mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, karena itu Tuhan mau kita untuk tidak memusingkan soal-soal penghidupan kita, supaya berkenan dengan komandannya, supaya kita berkenan dengan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih, di tengah-tengah masa seperti ini, di tengah-tengah masa sukar seperti ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang tetap berkenan di hati Tuhan, tetap berkenan kepada komandannya, karena didapati hidup kita mengerjakan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih, ada hal lain lagi yang saya ingin sampaikan berhubungan dengan penderitaan. Ada satu kata dalam Alkitab yang sangat berhubungan erat dan sering disandingkan dengan penderitaan, yaitu kata bersabar. Kata sabar atau kata bersabar. Bapak Ibu Saudara kasih, hari-hari ini kita perlu membangun kualitas karakter ini, yaitu kesabaran dalam diri kita untuk kita bisa bersabar di dalam penderitaan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Judul perikopnya ialah bersabar dalam penderitaan. Lihat, kata sabar dan kata penderitaan disandingkan bersama-sama. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Tuhan meminta kita untuk bersabar, Tuhan ingin kita bersabar seperti seorang petani. Apa artinya? Begini, seorang petani adalah orang yang dengan sabar menantikan hasil tuaiannya. Seorang petani adalah orang yang bersabar menantikan hujan yang turun untuk membasahi benih yang telah ditaburnya. Tapi ingat Bapak Ibu, sebelum dia menantikan hujan, sebelum dia menantikan tuaian, petani harus menabur terlebih dahulu. Petani harus menabur terlebih dahulu. Itu artinya begini, waktu kita berada dalam penderitaan dan kita harus bersabar dalam penderitaan, ingatlah bahwa bersabar bukan berarti pasif. Bersabar bukan berarti pasif, tetapi dalam kesabaran kita perlu secara aktif melakukan sesuatu, yaitu menabur di masa sukar, menabur di tengah penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menantikan tuaian, kita menantikan hasil dari apa yang kita tabur.
maka penantian dan kesabaran kita akan sia-sia kalau kita jadi pribadi yang pasif dan tidak buat apa-apa, Bapak Ibu. Ini waktunya untuk kita menabur kasih dan kebaikan, menabur firman Tuhan buat orang-orang yang ada sekitar kita, dan juga menabur mungkin memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ini waktunya untuk menabur. Jangan pasif di dalam penderitaan, tapi ekspresikan kesabaran kita dalam bentuk menjadi pribadi yang aktif menabur di masa sukar. Berikutnya di ayat yang ke-8 dikatakan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Dikatakan bahwa salah satu wujud dari kesabaran adalah kita diminta untuk meneguhkan hati. Kita perlu meneguhkan hati kita untuk mempercayai firman Tuhan daripada keadaan. Kita perlu meneguhkan hati kita untuk menaati firman Tuhan daripada nasihat manusia. Kita perlu meneguhkan hati kita untuk tetap percaya di masa sukar. Ayat yang ke-9 dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Firman Tuhan mengatakan demikian, Bapak Ibu. Salah satu bentuk atau wujud kesabaran di masa sukar ialah dengan tidak bersungut-sungut dan tidak saling menyalahkan. Salah satu wujud kesabaran di masa penderitaan adalah dengan cara kita tidak bersungut-sungut dan tidak saling menyalahkan. Kenapa kita dilarang untuk bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut adalah tanda ketidakpercayaan. Bersungut-sungut adalah tanda bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, kita mengingat di dalam Alkitab kisah di mana bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir dan berada di padang gurun. Sekumpulan orang yang dibunuh Tuhan di padang gurun yang tidak masuk tanah Kanaan adalah mereka yang bersungut-sungut. Karena itu menandakan mereka tidak mempercayai Tuhan. Hari-hari ini berhentilah bersungut-sungut. Sebagai gantinya ucapkanlah syukur atas keadaan kita. Ucapkan berkat, ucapkan perkataan iman atas keadaan kita, walaupun mungkin apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu saudara kasih, hal berikutnya yang Tuhan mau adalah jangan saling mempersalahkan, jangan saling menyalahkan. Suami jangan salahkan istri, istri jangan salahkan suami kenapa dipecat, kenapa gajinya kurang. Jangan salahkan anak, anak jangan salahkan orang tua. Berhenti untuk saling menyalahkan, tapi ambillah tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik hari-hari ini, Bapak Ibu. Saya percaya begini, kalau orang itu suka menyalahkan orang lain, maka pikirannya jadi nggak kreatif. Orang kalau suka menyalahkan orang lain, maka pikirannya akan tertutup. Saat-saat ini kita sangat perlu untuk bisa berpikir kreatif, Bapak Ibu. Ketika pintu yang satu ditutup, ketika pekerjaan kita nggak menghasilkan hasil, bukan berarti kita nggak bisa buat apa-apa. Asalkan kita tidak bersungut-sungut dan tidak saling menyalahkan, saya percaya Allah bisa memberikan kita hikmat dan kreativitas untuk kita menemukan jalan keluar, untuk menemukan ide-ide baru, untuk menemukan inovasi-inovasi baru dalam hal bisnis, wirausaha, dan hal-hal yang lainnya. Karena itu jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan, tapi jaga hubungan kita satu sama lain supaya ada kerukunan, ada unity di tengah-tengah kesukaran, dan dari situ Allah akan mencurahkan berkatnya. Berikutnya dikatakan ayat yang ke-10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita dipanggil hari-hari ini di tengah penderitaan untuk mengikuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Bapak, Ibu, saudara terkasih, yang perlu kita tiru dan ikuti bukan hanya sekedar cara bernubuatnya para nabi. Keren ya, bernubuat ditepati, bukan cuma itu. Bahkan bukan sekedar mujizat yang dikerjakan oleh para nabi, bukan itu. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk mengikuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Ketika nabi-nabi bernubuat di dalam Alkitab, mereka menantikan penggenapan nubuat tersebut. Mereka diolok-olok, mereka mungkin dianggap berbohong, mereka dimusuhi oleh banyak orang, tapi mereka bersabar karena mereka percaya ketika Tuhan berfirman, Allah pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Itu yang harus jadi teladan kita. Yang berikutnya ayat yang ke-11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di tengah-tengah penderitaan, salah satu bentuk kesabaran yang harus kita miliki ialah bertekun di tengah proses, bertekun mengerjakan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, momen isolasi, momen di rumah saja seharusnya tidak menjadikan kita pribadi yang malas, bermalas-malasan dan tidak buat apa-apa. Kita harus jadi pribadi yang tetap produktif, tetap berbuah, tetap melakukan sesuatu, tetap menghasilkan sesuatu. Karena itu berdoalah, tanya, minta Tuhan bicara, minta Tuhan nyatakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan saat ini, apa yang Allah rindu untuk kita lakukan saat ini. Kerjakan hal tersebut dengan tekun dan dengan setia. Karena saya percaya
satu kali pandemi ini pasti berlalu. Satu kali masa-masa sukar ini akan selesai. Krisis ini akan kita bisa lewati. Masalahnya adalah begini, setelah momen ini selesai, setelah badai ini berlalu, lalu kita mau buat apa? Apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Kalau dari hari ini kita nggak bertekun melakukan sesuatu, maka ketika badainya usai, kita pun nggak siap untuk memasuki musim yang baru. Padahal Tuhan punya berkat yang baru di musim yang baru. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jangan Anda khawatir kalau hari ini Anda merasakan krisis, Anda merasakan ketakutan, Anda merasakan ketidakpastian di momen ketika pandemi virus corona melanda negeri kita. Saya percaya bahwa Bapa di surga tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja. Saya justru percaya momen saat ini akan adalah momen yang tepat untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, pemeliharaannya, dan perlindungannya yang sempurna buat setiap kita. Karena itu, bersabarlah di tengah penderitaan dan tetaplah mengerjakan yang terbaik. Temukan kehendak Allah dan kerjakan dengan setia. Saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari tundukkan kepala dan tutup mata kita, Bapak Ibu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat seluruh jemaat GSJ PDI Anugerah. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, cukupkan keperluan mereka, perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu sempurna atas anak-Mu di dalam nama Yesus. Mereka yang sedang dalam kesukaran Kau berkati, mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Saya percaya ada mujizat buat setiap orang. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya hari-hari yang kami alami ini akan jadi hari-hari yang penuh dengan kebaikan Tuhan, perlu dengan mujizat Tuhan, dan Tuhan akan pakai hidup kami untuk menemukan kehendak Allah, mengerjakan kehendak Allah, menjangkau jiwa-jiwa, dan momen-momen seperti sekarang ini akan menjadi momen di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya pada hidup kami dan hidup banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kami akan sanggup melewati masa-masa sukar ini atau momen tidak pasti ini dengan baik, dan satu kali ketika semuanya selesai, kami percaya kami siap untuk memasuki musim yang baru dengan tuntunan yang baru, dengan berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara kasih sudah mendengarkan video ini, dan saya sungguh berdoa kiranya kehidupan Anda semua akan semakin luar biasa hari-hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Satu kali saya percaya kita akan bisa bertemu lagi bersama-sama di Surabaya mungkin. Dan berkat Tuhan berlimpah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pastor Ferry Felani atas pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Mengalami banyak kesulitan, tetapi melalui firman-Mu yang kami dengar memberikan kekuatan, memberikan harapan untuk kami. Kami tahu bahwa kami hidup oleh karena firman-Mu semata-mata, Bapa. Terima kasih untuk semuanya, Bapa, dan Kau memberkati Bapak Pastor Ferry Felani yang telah memberkati kita semua. Biar Engkau memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bila Tuhan melalui masalah Tuhan virus corona yang kami hadapi, seluruh bangsa bahkan seluruh dunia, bila Tuhan kami khusus berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, Kau menyintai bangsa kami. Kami tahu di balik semuanya ini Kau punya rencana yang besar terhadap bangsa kami, Bapak.
Kami tahu bahwa semuanya bisa kami kelewati bersama Engkau semata-mata Bapa. Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga kepada kami semua anak-anak-Mu. Engkau yang telah membekali kami dengan iman yang selalu Tuhan berpaut pada Engkau, dan selalu Engkau berikan kekuatan melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Kami bisa melewati bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapak Ibu saudara, saya angkatkan kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah Engkau yang telah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pria di tempat ini, dan diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah perkawinanmu. Bapak Ibu saudara, sekarang kuranglah dengan mau berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, dan kami yang telah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara, selamat menikmati ibadah pada siang hari ini, dan sampai ketemu pada ibadah berikutnya. Tuhan memberkati, tetap semangat.